Upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim selaku pembina upacara menuju mimbar upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 2019 siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah bersama menundukkan kepala sejenak untuk mengenang para pahlawan pemuda yang mengorbankan diri untuk negara kita. Mengheningkan cipta dimulai.
Selesai. Persiapan pembacaan naskah-naskah. Henti. Gerak. Lapor. Pembacaan naskah-naskah. Siap dilaksanakan. Kerjakan. Kerjakan. Pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusullah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia tahun 1928
Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Yong Isaminten, Yong Bataksbon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato pembicaraan yang diadakan di dalam kerapatan tadi, sesudah menimbang segala isi-isi, pidato-pidato, dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar keputusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan asas wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan mengeluarkan penghargaan supaya keputusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Pembacaan naskah-naskah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Balik kanan, langkah tegap maju. Jalan. Hadirin disilakan duduk kembali. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa oleh Paduan Suara. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya menyampaikan amanat dari Menpora RI. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mendapat memperingati hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tokoh pemuda tahun 1928 yang telah mendeklarasikan Sumpah Pemuda sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Sumpah Pemuda ke-91 kali ini mengambil tema Bersatu Kita Maju. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau. Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing. Namun pada sisi yang lain, perkembangan ini mempunyai dampak negatif. Informasi-informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dalam mudahnya apabila pemuda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan dan karakter positif dalam berbangsa dan bernegara. Pemuda yang memiliki karakter yang tangguh adalah pemuda yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tuntas. Pemuda juga harus memiliki kapasitas intelektual dan skill kepemimpinannya, kewirausahaan, dan kepeloporan yang mumpuni. Serta pemuda harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional. Hadirin peserta upacara yang saya hormati dan saya banggakan, tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi keharusan, karena di tangan pemudalah Indonesia bisa lebih maju. Pemuda untuk Indonesia Maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Pada saat ini di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka di sosial media berjalan real time 24 jam. Disinilah diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun, tentunya dalam hal yang positif. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara. Pemuda juga harapan bagi dunia. Pemuda Indonesia harus maju dan berani menaklukkan dunia. Saya berharap ke depan akan banyak muncul tokoh-tokoh pemuda yang mendunai. Gerakan revolusi mental menemukan relevansinya. Dengan pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh, dan kokoh, ikut serta dalam percaturan pemuda di dunia. Kita tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi. Tetapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat, dan tentunya didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan tidak akan pernah tercapai dalam arti yang sesungguhnya kalau masa depan itu hanya dipandang sekedar sebagai proses lanjut dari masa kini yang akan tiba dengan sendirinya. Tetapi bagaimana generasi muda merespon kemajuan itu dengan kearifan, menghargai keluhuran perjuangan dari generasi sebelumnya tanpa terjebak dalam kejayaan dan romantisme masa lalu, serta kenyataan-kenyataan masa kini, sehingga membuat mereka tidak lagi sanggup keluar untuk menatap masa depan. Kalau pemuda generasi terdahulu mampu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras, dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka petugas pemuda saat ini
adalah harus sanggup membuka pandangan keluar batas-batas tembok kekinian dunia demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik. Sekarang izinkan saya beberapa patah kata. Saya ingin berbicara langsung kepada generasi muda negara ini. Sebagai menteri termuda di Kabinet Indonesia Maju, saya berdiri di sini mewakili generasi milenial ke bawah. Kehadiran saya di sini membuka berbagai macam kesempatan untuk generasi berikutnya. Kawan-kawan pemuda, gerbang kita telah terbuka. Apakah ada yang mempertanyakan kemampuan saya dengan tanggung jawab sebesar ini? Pasti. Apakah saya bisa memenuhi ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi kepada saya? Waktulah yang akan menjawab. Tapi pada saat saya diberikan kesempatan dari Pak Presiden untuk membantu generasi berikutnya, saya tidak berpikir dua kali. Saya melangkah ke depan apapun resikonya. Kawan-kawan pemuda, kita hidup dalam dunia yang bising, banyak bisikan, banyak godaan, dan banyak sekali pendapat. Di dalam kegaduhan ini, sering sekali suara hati kita terabaikan. Saya yakin pemuda Indonesia sadar di hatinya masing-masing kemana dia ingin melangkah. Tetapi karena kebisingan tersebut, kita meragukan diri kita. Kita takut dipermalukan. Kita takut dimusuhi. Kita takut gagal. Kawan-kawan pemuda, dengarkanlah saya. Satu-satunya kegagalan adalah kalau kita hanya diam di tempat. Dan satu-satunya kesuksesan adalah kalau kita terus melangkah ke depan. Kita mungkin tersandung-sandung, kita mungkin jatuh, tetapi kita tidak akan tiba di tujuan hati kita kalau kita tidak melangkah bersama. Kawan-kawan pemuda, jangan menunggu dunia berubah. Dunia ini ada di tanganmu. Asal kita berani melangkah, kita tak akan pernah kalah. Salam pemuda. Menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Hadirin dimohon berdiri.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Pada saat yang berbahagia ini, ya Allah, kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-91 tahun 2019. Seraya berdoa dan berserah diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Agung, berikanlah kepada pimpinan kami petunjuk-Mu dalam mengabdi, serta agar kami dapat menunaikan peran dan arah dengan benar. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau hinakan. Hanya kepadamu kami memohon dan berserah diri. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara menuju tempat duduk yang telah disediakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pasukan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak! Hadirin yang berbahagia, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 kali ini akan dipersembahkan sebuah tarian kolosal persembahan Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Gempita Katulistiwa. Rona Swarna Rekta Panji-Panji berkibar, jiwa penuh gejolak, menyatu dalam gerak, walau beda corak, etnik Nusantara yang berserak. Gempita Katulistiwa bersatu dalam tekad membangun negeri, menggapai peradaban tinggi, terpahat lekat Bhinneka Tunggal Ika lestari. Prasetya suci, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi, Gempita Katulistiwa.
Hadirin sekalian, penampilan selanjutnya adalah persembahan musikalisasi puisi oleh 6 orang siswa Sekolah Menengah Musik Perguruan Cikini sebagai penampil terbaik 1 Festival Musikalisasi Puisi tingkat DKI Jakarta tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Keenamnya yaitu Hizkia Abdil Jaya, Putu Mahayana Kesafa, Vanessa Nendi Longdong, Yoriko Kristi Riri Mase, Kathleen Lidiana Nataniela, Patricia Cecilia Putri Kabelen. Musikalisasi puisi yang akan ditampilkan merupakan gubahan sebuah puisi dari tahun 1950 karya Rifai Apin dengan judul Kebebasan. Sebuah puisi yang menggambarkan tentang semangat dan rasa cinta tanah air di awal masa-masa kemerdekaan, disembahkan sebagai peringatan Bulan Bahasa dan Sastra yang jatuh pada tanggal 28 Oktober 2019. Musikalisasi puisi akan disusul dengan penampilan band Prodigies yang didirikan tahun 2005. Pada waktu itu masih Direktorat Pembinaan Luar Biasa di bawah binaan Menteri Pendidikan Nasional dengan personil 3 orang, yaitu Fajar pada drum, Andik pada gitar, dan Andre pada bass. Kemudian pada tahun 2012, Wahid pada keyboard bergabung setelah lulus SMA luar biasa di SLB Pembina tingkat Provinsi Jakarta. Wahid adalah anak berkebutuhan khusus dengan ketunaan low vision, sehingga formasi Prodigies Band menjadi 4 personil. Sampai sekarang di bawah binaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Grup band ini akan mempersembahkan sebuah lagu berjudul Negeriku ciptaan almarhum Chrisye. Hadirin, selamat menyaksikan. Siap, gerak, hadap, kiri. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak.
Demikianlah tadi penampilan kolaborasi yang apik antara Band Prodigies dengan Sekolah Menengah Musik Perguruan Cikini. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat berfoto bersama dengan para pejabat eselon 1, para staf ahli dan staf khusus. Siap, gerak, hadap kanan, gerak. Bergabung dengan para peserta upacara. Kami mohon untuk dapat bergabung, berfoto dengan Bapak Menteri dan para pejabat eselon 1, para pejabat eselon 2. Mohon bersiap untuk adik-adik 34 pasang barisan Bhinneka Tunggal Ika untuk menuju depan mimbar kehormatan. Mengatur barisan, nanti Bapak Menteri akan bergabung bersama dan berfoto dengan adik-adik.